cara yaitu mengambil potongan dari kain kafan. Nah, kalau di sini Pak, ini sudah ada ambil ya, tempat spesialnya. Kalau di tempat lain kadang belum ada. Memang paling bagus kalau ada tempat spesial. Kenapa? Untuk menjaga air, supaya airnya itu mengalir pada tempatnya dan tidak kemana-mana. Sebab kalau nanti pakai paku, ya itu nanti kan otomatis posisinya air itu kan kemana-mana. Apalagi kalau rumahnya itu rumah batu, itu paling sulit. Sehingga harus mencari tempat di bawah ataupun di luar supaya airnya itu nggak kemana-mana dan bisa dikondisikan. Sebab kan sisa dari air itu tetap najis Pak. Karena cara bersucinya itu kan tentunya posisi dia selama hidup sebelum meninggal itu kan nggak benar sucinya karena kondisi sakit, kadang malah pakai pampers terus. Sehingga aliran air itu betul-betul tidak kemana-mana, bisa dikondisikan, najisnya tidak merambah kemana-mana. Nah, yang disiapkan pertama kurang lebih 3 ember. Ember pertama air suci dan mensucikan yang bisa dipakai untuk wudu, yang bisa dipakai untuk mandi. Apakah itu air tawar ataukah air asin? Boleh dengan menggunakan air laut ataupun air asin, bahkan itu lebih bagus. Cuma kalau di tempat kita itu dianggap itu kurang menghormati. Masa didusi banyu asin gitu, jangan begitu. Kenapa? Air asin lebih utama dari air tawar karena sifat air asin lebih memperlambat pembusukan, sehingga itu lebih utama daripada air tawar. Jadi terserah, air asin boleh, air tawar boleh, air hujan juga boleh, air sumur juga boleh. Yang penting 7 air yang boleh untuk bersuci. Ya. Terus kemudian setelah ditempatkan, airnya diambil, diletakkan di tempatnya. Kemudian air yang kedua ini adalah air daun bidara. Jadi kurang lebih satu kepal, 1 tekem, juga boleh kurang dari itu, lalu diremas. Langsung dimasukkan, dicampur, diaduk di dalam airnya itu. Jadi kalau umpama segini juga cukup. Karena ini kan untuk pembilasan, bukan untuk membersihkan, untuk membilas. Artinya untuk disiramkan pada siraman nanti sebelum terakhir. Kemudian yang ketiga ada namanya air kapur barus. Ini nanti boleh dibawa pulang Pak, ini cuma contohnya. Ini Pak digerus. Ini kalau 1 biji cukup. Ini kan besar nih. Ini 1 biji digerus dulu, kemudian dicampurkan ke dalam air. Ini kurang lebih Pak, nanti kalau saya boleh, ini 1 ember ini cukup. Yang bidara juga segini, embernya cukup. Nanti yang lain yang besar-besar itu tempat air yang suci tadi. Tapi ini karena dipraktek dalam bentuk seperti ini, anggaplah ini air yang suci dan mensucikan. Yang kedua ini air yang dicampur dengan daun bidara. Yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi jangan begini dimasukkan sedikit aja. 1 biji ini digerus, langsung diaduk di air itu. Ini kalau ini kayaknya bisa 20 mayung ini. Ya. Setelah itu airnya sudah disiapkan. Ini jangan lupa ini ceretnya diisi. Nah, kenapa pakai ceret? Sebenarnya ini Pak, memandikan ini kan sama supaya airnya tidak mustakmal. Wudu juga begitu. Kita wudu juga kan supaya airnya jangan sampai mustakmal. Sisanya memercik ke dalam tempat yang mau kita pakai. Kalau tidak ditutup, dikhawatirkan nanti percikan masuk ke dalam. Jadi sebagusnya ditutup menggunakan ceret seperti ini. Itu sebagusnya. Kalaupun tidak pakai teko juga boleh, asal ada penutupnya. Dan ini juga bebas. Ini mau air putih boleh, mau air tawar yang campur tadi sama dengan air yang ini juga boleh. Nah, setelah disiapkan alatnya, gayungnya 2. Kenapa saya bilang 2? Supaya prosesnya agak cepat. Dan nanti diharapkan yang memandikan menyiram itu tidak hanya 1 orang, 2. Kenapa kok boleh 2? 3 juga boleh. Kalau 1 lambat, karena dia dari nyiramnya itu dari atas sampai bawah. Itu kalau umpama pakai gayung ini kan dapatnya cuma seberapa?
Tapi kalau dua orang, yang satu di bagian atas, yang nanti satu bagian bawah. Terus yang samping ini nanti akan menggosoknya. Nah, itu. Jadi prosesnya itu dua ini dalam rangka untuk mempercepat dalam menyiramkan. Karena pada dasarnya memandikan jenazah yang penting airnya merata mengenai seluruh tubuh. Yang penting airnya itu merata mengenai seluruh tubuh, seluruh rambut, semuanya kena air, kayak kita mandi wajib. Kalau sudah kena, selesai. Ya walaupun mungkin caranya katakanlah Pak ya, umpama nih ada kolam besar, mayatnya digotong langsung dimasukkan ke dalam kolam. Kan airnya bisa merata semua loh. Akhirnya asalkan kolamnya kolam agak besar ya, lebih dari 20 gitu. Udah selesai diangkat. Itu sudah cukup Pak. Artinya air kalau sudah mengenai mayat merata semuanya, selesai. Adapun cara dengan seperti ini sebenarnya adalah sunnah dan adab dalam memandikan. Sehingga nilai pahalanya tetap beda karena menggunakan sunnah, menggunakan adab, menggunakan etika dalam memandikan. Gitu. Jadi yang memandikan tekad dalam hatinya pokoknya air kena pada jenazah itu sudah cukup. Adapun tata cara yang tadi saya terangkan ini semua, ini adalah tata cara sunnah dan adab. Gitu. Karena nanti caranya diginikan, digitukan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini karena peralatannya sudah lengkap. Tinggal sekarang ke airnya. Saya ulangi, air bersih, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang dicampur daun bidara, diremas, langsung diaduk. Kemudian air yang dicampur dengan kapur barus, itu kemudian juga digerus dan diaduk supaya airnya wangi dan untuk penyiraman yang terakhir. Nah, kemudian ini menghadapnya tidak ada aturan pasti, kondisional. Kalau kami di Mantiasa, Bogor, Inse, itu belum ada spesialnya untuk ambil spesial memandikan belum ada. Sebenarnya kami sangat berpikir itu Pak, karena itu memang efektif. Apalagi orang yang rumahnya rumah batu, itu sangat susah untuk mengkondisikan air kalau rumahnya rumah batu. Terus kemudian setelah itu ini nanti kita pakai dua cara kalau masih ada waktu. Satu dengan ambil, yang kedua dengan cara dipangku. Ya, ada orang yang di bawahnya tanah, posisi mayat agak sedikit naik ke atas supaya airnya bisa dikondisikan merata ke seluruh tubuh. Makanya perlu dipangku, tidak diletakkan sendiri gitu, kecuali diambil. Ya, ataupun di tempat spesial memandikan. Nah, coba dibalik. Turun. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau posisinya seperti ini, itu yang nyiram di sini lebih enak. Kalau kepalanya di sana, yang nyiram di sebelah sana. Ini kondisional Pak ya. Kondisional artinya itu kepena sing kiram gitu loh. Tidak harus begini dan begitu. Karena posisinya mayat kan tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Juga tidak miring menghadap kiblat, cuma nanti kan ada dimiringkan sedikit karena untuk supaya meratakan air itu beda. Itu pun hanya sebentar saja. Ini karena posisinya tempatnya di sana. Mohon maaf ininya orangnya nanti. Mana sini aja. Mana di sini? Kanan. Oh iya, ada bantal sih masalahnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Nah, airnya sedikit dijauhkan. Jadi prosesnya supaya nanti ketika kita menyiram tidak ada percikan yang masuk ke air yang mau dipakai. Jadi agak sedikit dijauhkan. Enggak persis Pak Andika di sini, kemudian embernya di sini kan, agak sedikit dijauhkan. Nah, membuka pakaian tetap dengan cara yang lemah lembut. Kalau memang nggak bisa dibuka, gunting. Kemudian setelah digunting di lepas pakaiannya, auratnya mayit tetap dijaga. Mayitnya memang nggak bisa ngomong, dia nggak bisa untuk menutup sendiri. Maka yang berkaitan itu adalah orangnya yang memandikan. Ini karena masih kecil, jadi agak pendek Pak ya. Minimal dari lutut sampai ke pusat, atas pusat, layaknya aurat. Ya, jadi minimal ini pusatnya sini, berarti agak naik sedikit, lututnya di sini agak turun sedikit. Tetap ditutup. Nah, setelah kemudian ditutup seperti ini, sebelum dimulai cara memandikannya, maka kotoran yang ada di perutnya itu diusahakan untuk dibersihkan dulu. Caranya, ini kalau pakai amben, berarti ya sebelah sini Pak ya. Dari bawah agak sedikit naik. Ini kan nanti kan ada juga yang bantu yang sebelah. Ojo nanti, ojo lepas. Yang ditekan perutnya pertama sebelah kiri. Sebelah kiri. Di bahu. Itu silakan ini. Nah, ditekan, diplorot pula, diurut ke bawah. Diurut agak keras ya, agak keras karena ini dalam rangka supaya sisa-sisa najis yang ada di perutnya bisa keluar. Kemudian sebelah kiri, ya. Ini tangannya juga nanti bisa, kalau mau tangannya kan posisinya itu nanti kan ada yang nolongin lagi, ada yang bantu lagi gitu. Ditekan dari atas ke bawah, diurut dari atas ke bawah. Setelah itu baru disucikan. Nah, terus kemudian setelah dibersihkan daripada najisnya, itu nanti bisa keluar bisa tidak, tergantung. Kadang keluar, kadang tidak. Tapi upaya itu tetap kita lakukan untuk berjaga-jaga, barangkali masih ada sisa-sisanya bisa keluar, sehingga nanti pada saat setelah memandikan tidak lagi keluar. Nah, setelah itu pertama prosesnya disucikan dulu, dibersihkan najis yang ada pada bagian kemaluan depan maupun belakang. Ini air yang dari suci dan mensucikan itu disiram. Ya. Ini karena posisinya tertutup, Mas. Posisinya tertutup. Ini kita contohnya di amben Pak ya. Ini amben. Artinya kita tidak di pangkoran. Maka boleh disiramkan, tapi dengan cara tetap menjaga auratnya. Karena takut kalau cuma di atasnya saja nanti nggak tembus bawah. Boleh tetap disiramkan, kemudian nanti diusahakan untuk diusap, artinya
diratakan supaya najisnya betul-betul hilang. Maka diutamakan syukur kalau ada, kalau bisa menggunakan sarung tangan. Itu kalau di apotek ada yang sarung tangan apa namanya? Karet, ya. Itu murah itu satu bal itu paling-paling 50.000 mungkin atau 70.000. Itu isinya ada mungkin 50 ulasan atau 100 biji. Nah, itu nanti setelah itu disiram lagi, dibersihkan, kemudian dimiringkan. Ini kan tentunya tidak sendiri, dimiringkan, miring dewek. Nah, siram, dibersihkan. Terus setelah itu kemudian miring yang sebelah kiri. Miring lagi. Tetap ininya dijaga. Dibersihkan, dicebok lah bahasa kita ya. Nah, setelah dicebok, baru diwudukan. Karena proses yang sunnah di dalam memandikan jenazah adalah diwudukan terlebih dahulu. Setelah selesai nanti memandikan, tidak mewudukan lagi. Karena sifat mewudukan ini adalah sunnah. Kalau paman lupa orangnya yang memandikan tidak mewudukan, tidak apa-apa. Karena yang wajib adalah mandi. Nah, setelah selesai dicebok kanan kiri tadi dibolak balik dengan saya, baru proses diwudukan. Gak ada yang ini. Kayak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau proses diwudukan masih satu orang lah. Niatnya kalau umpama kita pakai bahasa Indonesia saja. Karena kalau bahasa Arab pun harus orang-orang yang mengerti bahasa gitu. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Itu barangkali kalau sunat berbeda pakai bahasa Arab. Itu kalau bukan sunat ya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Indonesianya ini karena posisinya sunnah sebenarnya kalau orang hidup kan kumur baik. Tapi karena ini mayit nggak perlu dikumuri, cukup dibersihkan di bagian bibirnya, sama mulutnya sedikit digoreng-goreng pakai tangan dengan pelan. Nah, setelah itu langsung diwudukan. Bismillah, ketika aku nyiram langsung dalam hati aku niat mewudukan mayit ini sunnah karena Allah. Saya lagi, aku niat mewudukan mayit ini sunnah karena Allah. Cukup. Atau bahasa Jawa, niat ingsun mewudukan. Oleh mudhari pula. Niat ingsun mewudukan mayit iki sunnah karena Allah. Gak pakai bahasa Indonesia aja lah, biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas waktu nyiram, pas kena airnya di kepala, dibuka, aku niat mewudukan mayit ini sunnah karena Allah. Sambil tangannya digerakkan supaya airnya merata. 3 kali, 1, 2, 3. Selesai bukanya, baru tangannya yang kanan, sunnah tetap yang kanan seperti itu. Oh iya, lupa. Yang kanan 3 kali, setelah itu yang kiri. Kok menang baik ini? Coba. Habis itu Pak, baru kepalanya. Setelah kepalanya, telinganya, kanan, kanan. 3 kali, baru kemudian kakinya yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Selesai. Ini proses sunnah. Ya, bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau sunnahnya mewudukan itu, kalau kita kan mencuci tangan, telapak tangan, berkumur, bisa kayak gitu. Ini kayaknya agak susah sebab ketika nanti dikumurkan, airnya tetap masuk Pak. Jadi nggak usah dikumurkan. Dia pun nggak bisa mengeluarkan sendiri nanti. Nah, setelah selesai mewudukan,
Baru kemudian proses yang wajib. Proses yang wajib yaitu dengan cara memandikan. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Sama dengan kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, pertama kali yang disiram itu boleh kepalanya, boleh kakinya. Akan tetapi kebanyakan milih yang dari kepalanya. Itu yang secara umum, yang kebanyakan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, boleh dari mana-mana. Asalkan pertama kali menyiram, di situ letaknya niat. Di mana letaknya niat? Dalam hati. Sama dengan kita mandi wajib, pada saat menyiram, di situlah letaknya dalam hati. Nah, biasanya Pak, kalau saya tetap masih pakai ini. Karena ini kan udah tadi udah dipakai wudhu, nah diisi lagi. Diisi, setelah diisi, nah dipakai lagi. Jadi ada yang pakai ini, ada yang pakai gayung. Nah, proses pertama wajibnya setelah tadi diwudhukan, saya ambil dari kepalanya. Ini yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul usla an hadzal mayyiti, kalau dilafalkan nawaitul usla an hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, saya sarankan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pas nyiram, air yang kena di kepala, aku niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kepalanya siram, terus bagian kanan siram. Nah, yang satu lagi temannya bantu. Dan ketika dia nyiram juga sama, aku niat pas nyiram, aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Contoh ini Pak Maksudi lah, bantu ya, Maksudi ini sini Pak. Jadi saya yang di atas, beliau yang di bawah. Yang ini, yang sana. Yang tadi yang suci dan mensucikan. Nah, sebelah kanan. Atau lebih enaknya saya biasanya Pak ya, saya di atas, terus yang satunya lagi di bawah. Ini mayitnya mana kecil Pak? Ya, 1, 2, 3 dari sini. Niat nawai, aku niat memandikan mayit ini fardu kifayah dan Allah. Itu niatnya. Lanjut. Setelah itu kemudian sebelah kiri, kira-kira bagian atas rata. Ini tadi Pak, boleh nanti sambil yang di sini, boleh sambil buka sedikit lah. Yang penting nggak begitu kelihatan untuk betul-betul ininya menyiramkan di bagian dalam supaya ini dikuatirkan. Biar boleh. Karena tangan kita nggak usah Pak, sebab ini bukan tangan yang kalau menyentuh itu nggak apa-apa. Makanya sebagian orang cara memandikannya begini Pak, itu yang lebih sopan lagi. Tangannya ini. Jadi airnya kena di tangan, terus baru jatuh ke air. Makanya tangan itu kalau nyentuh air tidak apa-apa. Artinya tidak dikatakan mustahil. Jadi sambil di itu boleh. Nah, setelah kemudian bagian atas ini rata, baru kemudian dimiringkan. Miring ke kanan. Satu. Miring dia normal tidak? Nah, baru kemudian disiram lagi, nah, sama-sama disiram. Sambil digosok-gosok, pelan-pelan. Sambil dicebok lagi, karena tadi kan mungkin airnya belum merata dalam basuhan wajib untuk bagian yang bagian lempitnya itu di bagian bokongnya. Setelah itu udah lagi pindah lagi ke kiri. Nah, siram lagi, siram. Nah, ini proses yang pertama. Airnya baru sekedar menghilangkan hadasnya mayit, artinya kewajiban kita selesai. Karena airnya udah merata ke seluruh tubuh. Kemudian airnya adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, baru yang kedua disabun. Ya, yang kedua disabun. Nah, ini
airnya tadi sabunnya kan ini karena sabunnya sabun cair jadi nggak perlu dicampur ke air, tinggal ini buka. Udah yang mau gosokin siapa nih? Ya, semuanya lah. Gosok gitu lah. Gosok pakai apa namanya? Sisa apa namanya? Sisa kain kafan tadi. Ya, 9 dari kain kafan diratakan semua, ratakan. Nah, kemudian juga dibalik lagi karena belakang itu tadi juga belum digosok. Kalau ini gosoknya ya di sela-sela semuanya digosok, mana yang belum kena digosok lagi. Ya, sela-sela pokoknya semuanya. Termasuk sambil dibuangin ininya, apa namanya? Tadi mungkin ada kukunya yang panjang-panjang tadi, sambil dibuangin, ya sambil diutik-utik, sambil bersihkan semuanya. Ya. Kalau perempuan itu memang yang di bagian kepala yang harus hati-hati karena rambutnya biasanya panjang. Jadi memang betul-betul rata airnya mengenai semua kulit, semua rambut. Setelah itu kemudian miringkan lagi, yaitu telentangkan. Enggak. Selama masih bisa dibersihkan aja, tidak perlu dipotong. Ya, kalau nanti dipotong, kalau memang harus dipotong, kukunya harus diikutsertakan untuk ditanam bersama. Jangan ada ngomong yang aku mau dipotong karena ini jadi kunang-kunang. Itu mitos. Jadi kunang-kunang itu katanya dari dari potongan kuku. Dari kukunya mayit itu mitos. Ya. Nah, gigi palsu dibuka selama itu mampu dan tidak merepotkan dan masih bisa dimungkinkan untuk dibuka. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, sudah menyatu barangkali, maka tidak boleh dipaksakan. Ya, gigi tanam atau gigi tawar atau bekel itu tetap dibuka. Tetapi itu bagian dalam Pak, sehingga airnya tidak harus kena itu. Jadi tidak harus, tapi wajibnya karena untuk mencopot sebab dia itu adalah sesuatu yang dari luar. Artinya kan barang luar, bukan dalam tubuh si mayit. Maka dicopot karena dia datang dari luar, bukan asli tubuh dari mayit. Makanya dicopot dulu. Habis itu kalau memang masih memungkinkan, tapi kalau sudah tidak memungkinkan karena sudah nyatu dengan daging atau memang karena udah aduh ini Pak. Kalau terlalu lama, orang nggak sadar, keluarganya nggak nyadari, dia terlalu lama sampai 1 hari barangkali baru nyadari, itu mulutnya udah nggak bisa dibuka. Nah itu nggak boleh Pak, dipaksakan. Jadi selama masih bisa, maka tetap diambil untuk dibuka. Setelah rata dengan sabun, semuanya baru disiram, dibilas. Setelah dibilas selesai, ini berarti ya seperti tadi Pak, dibilas bagian atasnya, terus sampingnya, karena tetap sabunnya masih ada tadi. Siram semua, ya siram, kira-kira sudah habis sabunnya. Kemudian dibalik lagi sebelah kiri, balik dari ya, terus siram semuanya, selesai. Berarti ini yang kedua, basuhan yang kedua. Terus kemudian yang ketiga disiram dengan daun bidara. Bidara sama itu siram. Ya. Nah kalau ini siramannya tetap sama ya, artinya airnya mengenai seluruh badan dan kulit dan serta rambut. Siram lagi dengan air daun bidara, tetap untuk lebih hati-hatinya dimiringkan juga sedikit supaya tetap merata sampai bawah. Ya. Dimiringkan. Setelah itu yang terakhir baru dengan kapur barus. Sama dengan cara menyiramkannya dan merata seluruh badan dan seluruh rambutnya. Setelah itu selesai, ini karena posisinya tetap pasti ditutup, maka ambilkan kain yang baru. Ini kan otomatis kainnya basah. Ini mohon maaf, ini udah kita anggap udah masih ditutup ya, karena kainnya cuma satu. Nah ini kain yang baru, langsung ditutupkan dulu, baru kemudian diambil kainnya, yang tadi basah, dilolok lah bahasa kita ya, dilolok.
Setelah itu, enggak deh. Setelah itu Pak, boleh Pak ya. Ini tergantung. Kalau saya pakai kainnya langsung, kadang tuan rumah kadang nggak menyediakan handuk. Boleh dengan handuk. Kalau dengan handuk setelah ditutup begini, ini tutupnya nggak semua dulu, tetap masih dalam batas ini, baru dihanduki. Pakai handuk boleh. Tapi kalau saya pakai kainnya langsung, dari tutup rapat dari atas ke bawah, ini kainnya dilolor, baru di pelan-pelan dipetelkan supaya tadi basahnya meresap ke kain. Nah, setelah kira-kira sudah agak kering, artinya udah airnya sudah masuk ataupun sudah kena di bagian kain. Baru ini agak basah nih Pak, boleh ditukar lagi yang baru supaya nanti dalam pengapalannya betul-betul proses kainnya itu memang kering. Bukan ini Pak saya. Nah, waktu menyiram tabung baru itu apakah di atas kain atau tidak mau langsung siram? ya langsung disiram. Langsung siram ya, tak di atas kain tidak. Ya. Jadi berarti kapur ini nempel Ya, makanya saya tadi katakan kapur barusnya jangan terlalu banyak, sehingga dia tetap larut di air. Nah itu usahakan jangan sampai terlalu berlebihan. Makanya sedikit, kalau tadi saya katakan 1 butir itu digerus lalu diaduk, nanti dia akan larut. Nah makanya airnya itu kemudian untuk penyiraman tidak dihalangi supaya betul-betul airnya itu kena di bagian kulit maupun rambut, karena itu sistemnya untuk mengawetkan air. Setelah selesai, ini ditukar yang baru lagi Pak, tukar yang baru. Baru diangkat pelan-pelan sampai ke bawah. Bawahnya tetap masih dalam auratnya tidak kelihatan. Ya, ke bawah, baru diangkat, dibawa ke bagian untuk dikafani. Gitu. Jadi nggak dibutuhkan lagi, cukup dibutuhkan sebelumnya. Tergambar kira-kira Pak? Kalau kotorannya keluar lagi. Kebetulan ini selesai nih. Nah, maksudnya gini Pak, ini kan sebenarnya dibutuhkan. Ya. Bukan di mana-mana kan? Ya. Karena kotorannya tuh keluar lagi mana? Habis kita kotorannya hilang tuh tak butuhkan lagi. Sekarang cukup sekali yang pertama. Membutuhkan tadi? Ya. Jadi kalau umpama nih sudah selesai, mau dipotong, mau dibopong, mau diangkat, ternyata kalian betul ada yang keluar, maka cukup dibersihkan, tidak diulangi memandikan dan tidak dibutuhkan dari awal. Karena mayit ini setelah dijalankan sekali, maka sudah tidak berlaku kebatalannya mengulangi mandinya. Atau barangkali udah dikafani Pak, atau mau dikafani ternyata keluar kotoran, maka prosesnya kalau keluar kotoran ketika mau dikafani atau sudah dikafani hanya cukup dibersihkan, dicebok, dibersihkan bagian yang terkena najis. Kalau umpamanya kafannya kena najis, kafannya dilepas lalu diucap yang kena najis. Tahu diucap Pak ya? Diucap yang kena najis saja, walaupun basah nggak apa-apa. Karena kan mau nunggu kering kan lebih bagus dalam keadaan masih basah di bagian yang sudah dibersihkan tadi daripada harus nunggu kering lah. Karena malu nunggu kering. Kalau ada kafan baru sih boleh diganti dengan yang baru gitu kan. Tapi kalau biasanya itu kan satu paket itu kan ya cukup untuk itu gitu. Nah maka kalau ada keluar kotoran lagi tidak perlu dimandikan ulang, tidak perlu dibutuhkan, cukup dibersihkan najisnya. Gitu. Nah setelah itu selesai, baru dibawa ke tempat untuk dikafani. Boleh? Kalau mayit yang kita mandikan itu ada tato, Ya. tatonya dibuang. Kalau ada tato tidak perlu dibuang. Karena secara hukum begini Pak, ketika nanti dibuang ini akan menyiksa. Orang hidup saja kalau dibuang tatonya Pak dengan proses itu pun sakit Pak. Katanya ini ada yang modern yang segala tetap sakit. Maka tato itu, mohon maaf ya, ini kalau saya menjelaskan salah, nanti bisa dicarikan referensi lagi yang mengatakan mungkin tidak boleh. Kalau saya mengatakan kalau sudah jadi tato, maka
tato itu tumbuh di bawah kulit. Jadi ada di atas tato itu kulit, yang dihukumi kulit yang di atas. Sehingga orang yang wudu ketika memang punya tato wudhunya sah, tidak perlu dikuat. Kenapa? Karena di atas tato itu akan tumbuh kulit lagi. Jadi tatonya itu Pak, itu bukan yang menghalangi air, tapi karena setelah sembuh ya Pak. Kan pertama ditato, habis itu kan dalam waktu beberapa bulan dia kan proses itu kesembuhan. Nanti kemudian dia sembuh. Apalagi sampai bertahun-tahun, maka di atas tato itu ada kulit lagi Pak, yang dihukumi kulit di atas lagi. Gitu. Jadi dia nggak perlu, orang ini nggak perlu mainnya, nggak perlu dibersihkan harus dihilangkan tatonya. Itu sudah sendirinya dia di atasnya itu ada kulit yang dihukumi adalah kulit di atas tato. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Iya. Kalau ada susu. Itu tadi Pak, bidara itu untuk menetralisir susu. Nah, kalau di orang Jawa Pak, maaf, orang Jawa dulu itu jarang pakai bidara. Kalau dulu ya saya waktu masih di Jawa, itu pakainya keong. Karena secara ilmu supranatural, keong itu bisa menghilangkan susu. Kapan ada orang sakit yang mau meninggal, tubuhnya carikan keong. Alamat, udah apa itu? Gitu. Jadi untuk menetralisirkan itu, kalau susuk dengan daun bidara tadi, atau dengan daun keong. Terus Pak, kalau ini, kalau dipantu, nah, coba Pak, Mas, Paku 3 orang. ini 3 orang coba kayaknya kecil, gitu kan? Ini proses apa dipantu? Dari jam. Kalau dipantu, kalau ini bisa 3 orang Pak ya, 3 orang cukup. Yang di tengah itu anak kandung Pak kalau bisa. Kalau tidak ada anak kandung, anak menantu, jangan orang lain. Karena nanti anak ini, Pak, orang yang di tengah ini dia akan membersihkan bagian-bagian orang yang kemaluan depan dan belakang. Kalau orang lain kan cici Pak. Atau barangkali nanti itu cerita ke orang, aku habis memandikan itu, aku lemas sama dia. Apa? Jadi kan, kalau anak sendiri kan nggak mungkin Pak. Makanya diusahakan yang memandikan itu keluarga terdekat, khususnya yang di bagian tengah itu anak ataupun ibunya kalau perempuan, kalau laki-laki bapaknya, kalau perempuan, pokoknya saudara terdekat. Nah prosesnya kalau begini, ini cara dipantu, maka yang memandikan dari sini, kepalanya di sana ya, sebagusnya. Tapi sekali lagi saya katakan, boleh tergantung kemudahan ataupun orang yang mau menyerang, orang yang mau mengerjakan. Mau kalau orang ini kepalanya di sana, saya enak aja kepalanya di sana. Atau mungkin kalau ada yang satunya lagi, kepalanya di sana. Tergantung orangnya, tergantung nanti proses supaya orang mudah dalam memahami. Ada lagi Pak yang masih mau ditanyakan, Ibu? Kalau ibu itu sama ya, prosesnya sama. Cuma di bagian kepala itu yang lebih hati-hati. Kemudian karena prosesnya itu kalau ibu kan biasanya rambutnya pendek. Ustaz, bisa macam mana? Misalkan kadang orang sudah berhari-hari dapat laut, tentu dagingnya lepas kan? Jadi macam mana mandi itu? Kalau jatuh di laut? Oh, iya Pak. Orang yang sudah busuk itu ditayamumkan saja. Satu, tidak dimandikan. Apabila dimandikan, ada bagian anggota tubuh yang rontok dan akan terbawa oleh air karena sudah membusuk. Satu. Surut yang kedua, cukup air yang pernah mengenai, karena dia jatuhnya di laut atau mungkin di sumur sudah lama baru ketemu. Air yang mengenai pada mayat itu adalah air yang cukup memandi untuk memandikan. Artinya, melihat pendapat yang kedua Pak, pertama orang niat memandikan ini adalah wajib niat, ya. Jadi wajib niat. Pendapat ulama yang kedua, orangnya tidak wajib niat. Makanya saya kalau memandikan umpama saya salah niat, melihat pendapat ulama yang kedua tidak wajib niat. Jadi istilahnya kalau yang pendapat pertama kan wajib niat, tapi pendapat ulama yang kedua itu tidak wajib niat Pak. Alasannya karena kan seharusnya yang niat kan yang mayitnya gitu.
bukan orang yang memandikan. Orang yang memandikan kan hanya menyampaikan, menyiramkan. Nah, orang yang mengatakan bahwa memandikan itu tidak wajib niat, maka kalau dia termasuk kecemplung laut mati, tidak wajib dimandikan lagi karena sudah dimandikan dengan air laut tadi. Bagaimana kalau jenazah dalam keadaan luka, mengalir terutama dua, malam lagi jam mutilasi, kemana kaki besar, itu bagaimana? Kalau memandikan kaki secara terpisah itu, pertama ya, kalau mengeluarkan darah terus, ya, kalau mengeluarkan darah terus, kecelakaan itu, apa? Nggak bisa dikondisikan. Ya, maksudnya darahnya nggak bisa diberikan gitu. Kalau disiram kan ngalir. Ya. Sempal-sempal aja yang kain. Nggak bisa jawab saya, Pak. Menurut saya Kalau airnya apa darahnya ngalir terus, otomatis disiramkan air Iya. campur dengan darah. Sempal yang kapas, yang kain. Kalau memang masih bisa disumbat, sumbat dulu. Nah, itu. Ya, disumbat dulu. Artinya kapan disiram mengenai berarti sudah selesai di bagian yang luka. Ya. Habis itu mengkondisikan supaya air ini tetap jangan kemana-mana. Makanya lebih enaknya pakai apa namanya tadi? Cerek. Ataupun pakai yang amben. Karena otomatis airnya bisa dikondisikan dan airnya bisa mengalir. Setelah itu baru dikondisikan. Artinya bagian lain kan tidak semuanya terkena itu. Jadi disumbat ataupun dihentikan dengan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu dulu. Oh ya, anggota yang terpisah itu enak Pak, sama, memandikannya tetap niat. Jadi umpama nih kepalanya, udah aku biar memandikan bayi ini waktu terlalu kakinya. Jadi setiap nyiram niat, karena anggotanya sudah terpisah. Jadi setiap anggota masing-masing ketika niat nyiram, aku niat memandikan bayi ini. Gimana kalau bisa di, Pak bisa ya? Kira-kira? Bisa ya. Ini kan kalau ada orang itu sudah berwudu, ternyata dipanggil suruh memandikan, apakah berwudu lagi tidak harus sholatkan? Katakan saya sudah wudu di rumah, kalau orang suruh memandikan jenazah, kita harus berwudu lagi atau tidak? Selama tidak batal tidak wudu lagi. Selama tidak batal tidak wudu lagi. Tapi kalau umpama mayitnya perempuan karena hidrat, maka di bokongnya laki-laki yang kuat ternyata menyentuh itu yang batal bukan mayitnya tapi orang yang hidup. Nah sementara orang yang membutuhkan tadi, orang yang memandikan tadi tidak batal kalau dia memandikan tadi belum batal, maka setelah memandikan tidak wudhu lagi. Tapi sunnah orang yang memandikan setelahnya adalah untuk mandi. Setelah selesai memandikan sunnah mandi. Demikian, mohon maaf, bisa nanti ditanyakan kalau masih ini waktunya masalahnya agak singkat. Insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita proses memahami. Kalau bisa memahami ini Pak, kita besok bisa nggak membayar teman? Kalau ini saya nggak berani atas saya, karena udah masuk sekolah. Kalau ini patung, nanti kafanya saya ambilkan dari pondok saya kemarin kan baru praktek. Ya. Nanti saya ambil pinjam karena kafanya dari potong-potong. Itu nanti saya pinjam di sana. Demikian ya, saya dibayar untuk patungnya. Patungnya kalau bisa ada kepalanya, ada kakinya, ada kepalanya yang biasa itu. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.